Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Pagi ini kita akan membahas setelah upaya bunuh diri apa yang harus dilakukan. Itu judul topik yang hari ini kita bahas. Pada intinya kita akan membahas pengalaman ketika anggota keluarga kita melakukan upaya bunuh diri, terus dia selamat ya. Terus apa nih setelah itu? Intinya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa upaya bunuh diri ini selain pada orang yang mengalami gangguan depresi juga bisa dialami oleh orang yang mengalami gangguan skizofrenia gitu ya. Ada statistiknya kalau nggak salah di schizophrenia.com itu bahwa sekitar 40% orang dengan skizofrenia itu pernah melakukan upaya bunuh diri dan 10% diantaranya meninggal dunia. Itu patut disayangkan ya. Umumnya juga terkait dengan gejala depresi juga, yaitu pada saat dia terdiagnosa skizofrenia, terus dia mendapat pengobatan, dia mulai menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Di situ ada fase yang disebut depresi pasca skizofrenia. Biasanya umumnya terjadi pada saat kondisi tersebut, atau juga bisa juga karena gejala psikosis ya, delusi dan halusinasi yang dialami menyuruh misalnya melakukan upaya bunuh diri. Nah, ini yang perlu kita waspadai khususnya buat caregiver. Ya, mungkin juga bisa berguna buat teman-teman yang mengalami sendiri di bahasan ini ya. Nah, kita mulai aja ya. Nah, setelah upaya bunuh diri biasanya tuh kita pastinya kita akan terkejut dan bingung. Sebenarnya apa nih yang harus kita lakukan ya? Apa yang diharapkan juga bisa kita lakukan, dan ini adalah masa yang kritis bagi semua orang ya, baik bagi yang mengalami maupun juga bagi keluarganya gitu. Nah, karena itu kita coba belajar nih dari berbagai sumber. Ini ada sedikit panduan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sungguhnya gitu ya. Nah, kita harus punya namanya rencana jangka pendek ya. Pada rencana jangka pendek ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa orang yang melakukan upaya bunuh diri tersebut sudah mencapai kondisi yang stabil. Jadi kita merasa aman lah, baik yang mengalami maupun kita sebagai orang yang mendampinginya ya. Nah, pada saat kondisinya masih gaduh gelisah itu ya, ada gagasan upaya bunuh diri, itu kita nggak perlu ragu-ragu untuk membawa dia ke layanan kesehatan untuk mendapatkan rawat inap ya, karena di rawat inap itu pastinya akan dipastikan oleh para petugas dia dapat minum obatnya secara rutin supaya dia moodnya itu bisa naik dan gejala bunuh dirinya itu bisa diredakan ya. Terus kemudian di situ juga ada pengawasan 24 jam oleh petugas kesehatan. Ruangannya juga udah dirancang untuk menjaga keamanan anggota keluarga kita yang mengalami upaya bunuh diri ya. Jadi kita bawa rawat inap itu udah sikap yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak terjadi ya. Terus kemudian jangka pendeknya itu kita benar-benar harus memastikan bahwa orang yang pernah melakukan upaya bunuh diri ini nggak bisa ditinggal sendirian. Kita harus siap mendampingi itu supaya dia tidak pernah ada peluang untuk melaksanakan rencananya tersebut ya, karena dia dalam kondisi yang kurang rasional. Dan kemudian gini, di masyarakat itu ada keyakinan bahwa ketika orang melakukan upaya bunuh diri terus tidak berhasil, dianggapnya bahwa wah dia nggak mungkin mau nyoba lagi, kemarin aja nggak berhasil kan, pasti dia kapok gitu. Nah, itu keyakinan yang salah
kita mesti waspadai dan mesti menganggap bahwa kemungkinan itu bisa terjadi lagi. Karena itu kita tetap harus waspada dan tetap mengawasin dia supaya dia jangan sendirian, dan juga di rumah tuh kita amankan lah hal-hal yang kira-kira memungkinkan dijadikan alat untuk upaya bunuh diri ya. Kita pastikan lah itu gimana caranya, misalnya benda-benda yang tajam, listrik, tali, zat-zat kimia, obat-obatan dan sebagainya itu udah harus kita simpan dengan baik. Gelas, kaca ya, silet itu sebaiknya udah harus kita amankan gitu. Nggak bisa ditaruh sembarangan ya. Obat-obatan baik obat resep maupun yang obat umum, misalnya ada Panadol, ada sebagainya yang ada di rumah kita ya, kita harus simpan dengan baik supaya tidak memungkinkan terjadinya upaya bunuh diri. Termasuk juga zat-zat kimia rumah tangga ya. Itu jangka pendek yang harus kita lakukan. Nah, bagi mereka yang dirawat inap biasanya resiko pertama tuh di jam-jam awal pada waktu perawatan katanya. Ya, bila memungkinkan ya harus ditemani pada saat jam berkunjung ya, untuk memastikan kondisinya baik. Ya kita memang harus berkomunikasi dulu dengan perawat atau dokter supaya kita memastikan bahwa dia dapat pelayanan yang baik ya. Nah, upaya bunuh diri yang tidak berhasil tadi itu juga perlu kita waspadai ya. Tadi kan kita tetap dampingin ya, biasanya tuh bisa ada kemungkinan dicoba lagi di awal proses, di dalam proses perawatan maupun pas dia pulang ke rumah lagi. Itu baru-baru pulang ya dia masih ada lagi, terus misalnya katakanlah stresornya ada di rumah ya, itu bisa ada resiko lagi. Jadi kita perlu awasi itu di fase jangka pendek ini ya. Nah, sekali lagi dia nggak boleh ditinggalin sendirian meskipun dia ada dorongan untuk menjauhkan diri dari orang lain gitu, menjaga jarak sama kita, dia menyendiri. Nah itu tetap harus kita dekatin, awasin, dampingin, terus kita tutup aksesnya untuk melakukan upaya tersebut. Misalnya dia juga kalau pakai internet ya kita awasi penggunaan internetnya, karena kadang-kadang dia ya tadi kalau sekarang ada fenomenanya dia live gitu kan. Nah itu juga nggak boleh, dia cari ide-ide dari internet juga, itu mesti kita awasin ya. Jadi nggak boleh tuh misalnya dia HP-nya di lock gitu, nggak boleh. Peralatan-peralatan yang membahayakan harus kita amankan. Kalau dia tinggalnya di kos-kosan ya harus kita dampingin, suruh pulang ke rumah dulu lah, atau di apartemen ya harus didampingin. Kalau perlu kita kunci supaya dia nggak bisa ke jendela atau gimana ya, atau ajak pindah aja lah ke rumah yang di darat ya gitu. Pokoknya intinya kita tutup aksesnya terhadap upaya bunuh diri tersebut. Bila dia diresepin obat oleh dokter, obatnya yang sebaiknya kita yang pegang, kita berikan pada saat waktunya dia minum aja ya. Nah, kita juga pastiin dia dapetin obat, misalnya obat antidepresi, obat penstabil mood. Nah itu harus kita pahami obat-obatannya supaya kita bisa mengerti ini obat-obat yang paling penting yang dia harus minum ya. Terus juga pasokan gizi dan vitamin supaya dia staminanya meningkat. Mungkin itu juga bisa membantu supaya moodnya membaik ya, fisiknya juga sehat lagi gitu. Rawat dirinya harus kita bantu, misalnya nggak mau mandi ya kita dampingin, ayo mandi, supaya dia tetap rawat dirinya baik. Dan itu semua akan mendukung proses pemulihan diri dia gitu ya. Terus tadi jangka pendek, yang keduanya beri kesempatan dia untuk bicara. Nah, jadi pada saat dia pasca upaya bunuh diri itu saat dimana kita harus menyiapkan diri untuk menjadi pendengar gitu, untuk dengerin apa sih sebenarnya yang dia alami selama ini sampai dia melakukan upaya tersebut. Biarin dia bicara mau sebanyak mungkin apa, udah kita dengerin aja. Jangan kita interupsi, kita nasehatin, kita menggurui, jangan kasih komentar yang menghakimi juga nggak boleh ya. Itu pasti tidak produktif, dia menutup diri lagi ya.
Terus kita tunjukkan rasa sayang kita. Sama tadi saya bikin video juga tentang bagaimana memberi support pada orang depresi, yaitu kita terapkan pada saat seperti ini ya. Nah, kita tunjukkan kasih sayang bahwa kamu bagian dari kita, kamu sangat penting keberadaanmu gitu. Kita harus pastiin itu. Dia paham itu. Nah, saat itu dia jiwanya lagi hancur, dia merasa tersesat, dia malu, merasa bersalah, dia takut terhadap masa depan, khawatir ya. Terus kemudian ketakutan yang dia juga sangat khawatirkan adalah apa? Dia takut keluarganya tidak menyayangi dia lagi karena dia sudah menyusahkan. Oh, saya sudah melakukan upaya bunuh diri, saya mempermalukan keluarga dan sebagainya. Itu harus kita tepis supaya dia nggak khawatir. Dia tahu bahwa keluarga masih care sama dia ya. Jadi benar-benar kita harus menyiapkan diri menjadi pendengar yang baik. Yang tahap berikutnya, terapi harus menjadi prioritas. Jadi kita jangan didiemin aja, tetap harus kita ajak dia konsultasi ke psikolog secara rutin. Syukur-syukur ada di daerah kita ya, atau ke psikiater atau perawat jiwa. Kalau psikiater nggak bisa lama-lama, dia perpanjang resep aja, mungkin kita harus bikin janji dengan perawat jiwa. Itu namanya psychiatric nurse kalau di luar negeri, tapi kalau di sini ada community mental health nurse, perawat CMHN atau perawat kesehatan jiwa ya. Itu perawat yang sudah punya spesialisasi di kesehatan jiwa. Itu bisa memberikan konseling juga buat teman-teman yang mengalami fase-fase pasca upaya bunuh diri ini ya. Nah, ini yang harus menjadi prioritas baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjangnya. Nah, jadi selain terapi individual dengan profesional kesehatan jiwa, alangkah baiknya juga dia bisa terapi kelompok dengan teman-teman yang udah pulih. Itu, yang udah bisa bangkit lagi. Dia bisa tahu, aduh kenapa gue nyesel, gue dulu udah ya bunuh diri. Ya, gue dengan berobat ini gue bersyukur gue udah bisa lebih baik dan sebagainya. Gitu. Kita supportnya dengan cara kita dampingin dia. Kasih waktu, ya udah kita sempetin lah untuk nganter dia konseling, terapi kelompok dan sebagainya supaya dia tumbuh lagi harapan gitu. Jangan kita biarin dia akhirnya bolos-bolos dari terapi tersebut, nggak dapat obat. Nah, repot tuh kalau kayak gitu. Kita nggak nganterin dia ke psikiater, akhirnya nggak dapat obat, kita sendiri nanti yang susah. Gitu, ujung-ujungnya kita yang susah. Mendingan kita sempetin dia dikonsultasi, dapat obat, kita agak lebih tenang malahan. Kalau dia minum obatnya rutin, kalaupun kita lagi kerja atau apa, kita bisa pastikan mood dia baik karena terjaga dengan pengobatan yang baik ya. Meskipun dia terapi itu juga melelahkan, bosen, tetap aja kita hibur, kita dorong ya kan. Dia beralasan, oh gue udah sembuh kok, udah baik, gue nggak usah konsul lagi gitu, nggak usah minum obat lagi. Nah, kita jangan mudah percaya pada hal itu. Kalau kita jadi caregiver, kita tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang butuh support jangka panjang, support pengobatan, support keluarga dan sebagainya jangka panjang. Sehingga tetap kita gimana pun caranya kita harus kreatif untuk yakinkan dia tetap membutuhkan konsultasi tadi dan terapi pendukungnya. Kita dampingin terus, kita pastiin ya. Jangan bosen juga nih caregivernya bosen dampingin, kan kasihan juga gitu ya. Terus konsultasi medis secara rutin itu gagasan yang baik banget gitu ya. Nah, biasanya tuh setelah dia ada upaya bunuh diri, dia terjadi perubahan fisik dan mental ya. Untuk pulihnya itu nggak bisa instan. Minum obat terus langsung cepat pulih, nggak semudah itu. Karena masalahnya udah biologis, psikologis, sosial, spiritual, kompleks ini. Ini harus pemulihannya juga holistik. Jadi butuh waktu yang cukup panjang ya. Apalagi bila upaya bunuh diri ini terkait dengan misalnya penyalahgunaan obat dan alkohol. Nah, kondisi ini kondisi khusus yang sangat serius. Jadi butuh benar perawatan yang intensif, harus konsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa ya. Itu harus kita pastikan bahwa dia mendapatkan support
medik psikiatrik yang baik di layanan kesehatan terdekat ya. Jangan khawatir mau sama ini terapi karena udah di cover BPJS, kecuali masalah-masalah adiksi tadi ya, adiksi alkohol atau obat-obat terlarang, saya kurang tahu sistemnya itu ya. Terus kemudian tahap berikutnya adalah melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik ya. Setelah terjadi upaya bunuh diri ini sudah pastilah hidup kita itu nggak akan pernah sama lagi seperti dulu. Ketika skizofrenia hadir ya, depresi hadir, bipolar hadir dalam hidup kita berubah, tidak akan bisa seperti dulu lagi gitu. Life will be different gitu ya. Nah, akibatnya kita harus melakukan perubahan besar juga dalam hidup. Harus ada penyesuaian ya. Kita harus juga berlapang dada. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan sebagainya ya. Nah, misalnya nih ya, satu hal yang kita mesti menyesuaikan diri. Dulu kita nggak kebutuhan konseling nggak perlu, tapi sekarang kita harus pentingin dampingin dia konseling. Demikian juga yang ngalamin. Dulu saya nggak perlu konseling, sekarang saya harus sisihin waktu sebulan sekali untuk konseling, konsultasi ke psikiater misalnya. Dan kita tidak bisa mengharapkan seperti orang yang masih sehat bahwa dia ada masalah kesulitan dan sebagainya dia bisa pulih sendiri, nggak bisa gitu. Kalau orang ya udah sampai melakukan upaya bunuh diri, itu kita udah asumsikan dia tidak bisa membaik dengan sendirinya karena biasanya udah ada terganggunya ketidakseimbangan kimia di otak gitu. Terganggunya faktor-faktor psikologis, misalnya interaksi keluarga yang udah nggak sehat dan sebagainya gitu. Jadi ketika dia udah mencapai titik terendah keputusasaan ya, yang sampai menimbulkan gagasan-gagasan bunuh diri dan sampai dari situ mulai melakukan upaya mengakhiri hidup, itu nggak mungkin orang tersebut itu bisa didiemin aja begitu bisa pulih sendiri, nggak bisa. Apalagi upaya bunuh dirinya udah lebih dari 1 kali. Gagasan bunuh dirinya tuh begitu intens, nggak bisa. Dia tuh harus dibantu oleh profesional kesehatan jiwa ya, psikolog, psikiater, perawat jiwa. Itu adalah profesional kesehatan jiwa yang paling tepat untuk membantu kondisi seperti ini ya. Nah, melalui terapi itulah orang yang kita sayangi itu akan mulai menemukan apa alasan yang membuatnya dia mendorong melakukan upaya bunuh diri. Jadi ada penjelasannya di situ ketika dia terapi ya. Akhirnya dia nggak menyalahkan dirinya sendiri, dia bisa lebih memahami, terus muncul teknik coping bagaimana mengelolanya gitu. Nah, depresi, ansietas atau kecemasan, rasa takut, malu, jijik, dan berbagai emosi itu muncul ke permukaan di dalam dirinya itu ya. Dengan sangat kuat tuh munculnya gitu. Bahkan sangat sulit dihadapi dan sangat menyakitkan bagi dirinya. Itu yang kita perlu tahu sebagai caregiver ya. Dan disinilah perannya profesional kesehatan jiwa memandu terapi gitu, sehingga dia bisa memberikan saran untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih baik dalam jangka pendek, jangka panjang, menengah, untuk membantu orang tersebut menyesuaikan hidupnya untuk kepentingan di masa depan nanti gitu. Kita punya kesesuaian gitu. Tapi itu biasanya yang bisa melakukan itu teman-teman profesional kesehatan jiwa. Kalau kita kan nggak dilatih, pengetahuannya masih kurang. Nah, itu perannya para profesional kesehatan jiwa di situ ya. Kita juga perlu paham nih, nggak ada obat ajaib nih, obat paling mustajab gitu, obat dari segala raja obat ya, yang bisa menghilangkan pemikiran bunuh diri sama sekali dari diri kita. Nggak ada. Orang yang nggak melakukan upaya bunuh diri, yang nggak alami gangguan depresi aja kadang-kadang merasa lelah hidup gitu. Kenapa gue masih hidup ini? Aduh, rasanya wes ini nih ora kuat kuato kalau orang Jawa gitu. Wah, rasanya kita udah nggak kuat nih, kok hidup seperti ini banget. Itu di orang yang sehat aja kadang-kadang muncul seperti itu ya. Nah, terus kemudian
tidak ada lah patokannya. Oh, kalau kita minum obat dalam berapa minggu kita akan pulih, nggak ada patokan seperti itu. Oh, kalau pakai obat ini pasti pulih, nggak bisa. Wah, itu nggak ada yang ngatur. Dok berapa lama ya doknya kira-kira bisa sembuh? Wah, nggak ada patokannya, itu nggak ada matematikanya gitu. Kemarin juga udah saya bahas ya, bahwa sama-sama diagnosisnya itu, tapi perjalanan pemulihan orang bisa berbeda-beda. Keluarganya ada yang support, ada yang enggak, lingkungannya ada yang menstigma, ada yang enggak, ada yang mendukung malahan. Itu semua sangat menentukan juga, termasuk dari dirinya sendiri juga ya. Nah, itu ya, semua orang tuh punya waktunya sendiri-sendiri lah. Gak bisa tuh namanya pulih kita paksain. Lo, gue kasih waktu lo 6 bulan lo harus pulih bangkit gitu, harus dari diri lo. Nah, itu nggak bisa tuh, tadi namanya menghakimi juga, meremehkan penderitaan orang ya. Nah, tidak peduli betapa inginnya kita mengharapkan dia pulih, agak bisa kita mendiktekan apa yang kita mau. Semua itu harus berjalan secara alamiah, dan kalau kita mau mempercepat ya kita tadi dampingin, pastikan dia dapat terapi, baik obat, terapi-terapi lain oleh profesional kesehatan jiwa gitu ya. Terus juga ada banyak hal lah di dalam hidup kita. Misalnya yang tadinya kita terlalu keras, ya kita harus lebih lentur sama dia. Kita juga gini, masalah-masalah kehidupan di keluarga kita, nggak semuanya harus kita sampaikan ke dia. Ya dia kan tetap harus kita libatkan sih dalam diskusi keluarga. Tapi kalau hal yang terlalu berat, ya kita selesaikan aja lah, kita yang lebih mampu gitu. Dia kita kasih sesuai porsinya dulu gitu. Jadi ada penyesuaian juga beban-beban pekerjaan gitu. Kalau dia bekerja, ya udah lo bekerja, anggap aja olahraga lah daripada di rumah doang nganggur. Tapi kan lo kalau kerja kan lo bisa berangkat kerja, terus lo nggak usah stres harus mencapai prestasi begini di kantor gini, nggak usah lah. Dianggap aja aktualisasi diri aja lah, daripada lo di rumah bengong, berangkat kerja, ikutin lah jadi pegawai biasa aja lah, yang prestasinya nggak perlu canggih-canggih juga. Nah, kita berangkat kerja jalan kaki, naik kendaraan misalnya, terus kemudian di mondar-mandir di kantor, ada disuruh ini suruh itu udah anggap olahraga aja, supaya kita badan kita fresh, pikiran kita juga bisa fresh. Kalau ada masalah-masalah nggak usah dipikirin, yang penting kita masih digaji, kita juga nggak dipecat, berarti kan pekerjaan kita masih dianggap berguna buat kantor kita. Udah sampai situ aja lah, nggak usah terlalu muluk. Wah, saya harus berprestasi begini, saya harus kaya lah, harus sukses. Nggak usah gitu, anggap aja olahraga gitu, sehingga dia tidak ada beban. Nah, itu contohnya penyesuaian juga. Yang tadinya nggak pernah olahraga, harus kita kasih waktu luang untuk olahraga. Terus kemudian juga interaksi sosial, yang tadinya kita jarang bergaul, kita harus kasih kesempatan kita ada kontak sosial sama orang lain. Itu penyesuaian di dalam gaya hidup kita juga ya, salah satunya ya. Kalian bisa kembangkan sendiri lah itu. Nah, terus poin berikutnya tadi nyambung dari yang sebelumnya, berolahraga itu berperan penting dalam memulihkan raga dan jiwa. Jadi kita luangkanlah waktu untuk olahraga, lari, renang, fitness gitu. Terus kemudian ada olahraga yang individual, ada olahraga yang ada interaksinya sama orang lain, itu penting juga. Atau minimal kita memelihara hewan, misalnya punya anjing, diajak jalan-jalan, itu udah bagus gitu. Pastikan tuh dia olahraga itu minimal 4 hari dalam seminggu. Olahraga ringan yang teratur 30 menit sehari minimal ya. Sehingga di dalam otaknya dia itu ada hormon-hormon endorfin dan senyawa-senyawa kimia alami tubuh yang menimbulkan perasaan nyaman dan meringankan gejala depresi ya. Terus waspadai gejala menarik diri dari pergaulan pada mereka yang mengalami depresi, skizofrenia gitu. Dia tidak mau bicara, nggak ada kontak sosial, menutup diri dari dunia luar. Nah, ya kita hargain lah, pada saat itu dia masih ada perasaan seperti itu. Tapi dia harus kita dorong, tetap kita kasih beri pengertian bahwa dia harus ada kontak sosial sama orang lain gitu. Memang tipe-tipenya orang gangguan jiwa itu banyak yang penyendiri. Nah, justru kalau kita udah tahu kita ini tipenya penyendiri, pendiam,
komunikasinya kurang baik, ya kita jangan khawatir, tetap harus kita jaga berapa persen itu tetap harus ada kontak sosial, sosialisasi sama orang lain. Meskipun nggak terlalu aktif jadi pendengar dan sebagainya, tapi harus ada kontak sosial itu. Jadi itu benar-benar kebutuhan kita ya. Jadi harus ada aktivitas seperti itu. Kalau dia masih belum mampu, ya kita dampingin secara bertahap. Misalnya ikut arisan, kita yang banyak omong, dia tanyain pendapatnya sesekali. Nah itu kita jadi jembatan antara dia dengan masyarakat gitu ya teman-teman. Nah terus kita perlu waspadai gejala-gejala bunuh diri apa aja nih ya. Satu ya, depresi yang berkepanjangan, sedih terus tapi nggak bisa move on nih ya, murung ya. Nah ada catatan di sini. Para pakar pencegahan bunuh diri menyatakan bahwa penyebab bunuh diri nomor 1 adalah apa? Adalah gangguan depresi yang tidak tertangani dengan baik. Artinya tidak dibawa konsultasi ke psikiater. Akibatnya tidak tertangani, tidak dapat pengobatan, terjadilah gagasan bunuh diri dan akhirnya karena udah memuncak terjadi upaya bunuh diri. Ya, jadi tetap harus segera dibawa ke psikiater. Yang kedua, sering bicara atau nulis soal kematian, bunuh diri, bahwa saya capek hidup ini, melelahkan ya, saya lelah gini-gini, kayaknya enakan saya mati aja. Nah kalau dia udah sering bicara seperti itu, jangan dianggap enteng. Kalau ada anggota keluarga kita seperti itu, kita mesti mulai mengobservasi dan kita tanyain, kita dengerin supaya ada ventilasi nih, udah pengap nih, bahkannya ke ruangan nggak ada jendelanya, nggak ada lubang anginnya, gimana pengapnya ya kan. Nah jadi sama diri harus ada lubang anginnya, ada jendela yang kita buka supaya ada terjadi pergantian udara sehingga segar di dalam ruangan itu. Demikian juga di pikiran kita, kalau kita pengap ya nggak ada ventilasi, akhirnya kita mulai tuh nulis seperti itu. Wah itu udah jalan-jalan tuh ya. Terus yang ketiga nih, dia nulis surat wasiat gitu. Terus kemudian yang keempat, memberikan barang yang diberikan pada orang lain. Ini barang gue nih, sebenarnya gue waduh sayang banget nih, tapi gue percayalah, gue kasih lo ya, jaga baik-baik ya. Terus kemudian dia minta maafin ya kesalahan gue gini-gini. Wah udah nih, ini yang perlu kita waspadai nih. Udah mulai minta maaf dan ngasih barang yang dia, orang pribadi dia yang sayangin ke orang lain ya. Terus kelima, ada perubahan mood yang drastis. Yang tadinya orangnya happy, terbuka, mulai menutup diri. Terus dia mulai tuh sedih mulu, ngeluh mulu. Wah kok hidup gue begini, kok begini ya, gue gini, wah gue susah banget sih gini-gini. Udah mulai ngeluh melulu. Itu ciri dari mood yang menurun secara drastis, berarti dia udah mau menunjukkan gejala-gejala depresi ya, udah harus diajak konsultasi. Terus ada perubahan pola tidur dan pola makan. Ada orang tidurnya jadi banyak, ada yang berkurang. Terus dia nggak nafsu makan atau makannya berlebihan. Nah itu ciri-ciri tuh ada masalah kesehatan jiwa yang mulai menjadi serius ya. Terus kehilangan minat pada berbagai kegiatan, khususnya yang dia dulu sukain. Wah dulunya main gitar, nyanyi gitu, main band sama teman-temannya, nggak nafsu lagi. Tadinya futsal sama teman-temannya, dia ogah, letih, lesu dan sebagainya. Itu kaitan tuh, mood yang turun drastis jadi letih, lesu. Akhirnya dia kehilangan minat pada hal-hal yang dulu yang dia sukain gitu ya. Terus nilainya di sekolah turun, prestasi kerjanya turun, prestasi belajarnya jadi rendah. Nah itu biasanya buat anak sekolah, wah ini remaja yang sedang mengalami depresi ya. Itu kita waspadai itu. Terus ini yang juga sangat besar nih yang perlu kita waspadai, yaitu penyalahgunaan narkotika dan alkohol. Tadinya buat gaul-gaul aja, lo kayak bencong aja, lo kagak mau ngerokok, kagak mau nyimeng ya, nggak mau ini, lu coba deh nih, enak nih ngeplay ya. Wah alah lu minum kayak gini aja kagak mau, lu ayo dong men,
cobain nih, enak nih minuman nih ya. Gitu. Akhirnya dia menjadi penyalahguna alkohol atau narkotika, terus meningkat terus level penyalahguna narkotikanya. Wah, ini faktor resiko terhadap munculnya gejala depresi dan lain-lain nih ya, terus termasuk upaya bunuh diri ya. Terus ada perubahan kepribadian ya, itu nanti kita lihat sendiri lah, yang tadinya seperti apa dia berubah drastis jadi murung dan sebagainya, sensi misalnya, hal seperti itu ya. Terus menarik diri dari interaksi sosial baik dalam keluarga maupun teman-teman. Dia komunikasi sama keluarga aja udah mulai ogah, apalagi sama teman-temannya yang tadinya temennya sering main ke rumah, dia tepis tuh, dia nggak suka, nggak mau nemuin dan sebagainya, apalagi dia bergaul keluar ogah. Nah, ini udah perlu kita waspadai. Terus muncul nih ungkapan ada perasaan putus asa, merasa nggak berdaya, merasa nggak berharga, merasa terjebak dalam situasi seperti ini yang membuat dia penat gitu. Nah, itu deh perlu kita waspadai. Terus dia marah, dia sensi, marah dan perilaku agresif. Nah, itu juga tadi terkait juga tuh dengan perubahan kepribadian ya. Nah, terus ada perilaku impulsif dan ceroboh ya, decision makingnya juga terganggu gitu. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang terlalu impulsif, tiba-tiba, mendadak, drastis dan ceroboh gitu, baik dalam bisnis maupun sisi kehidupan lain gitu ya. Dia merasa sangat malu atau merasa bersalah yang sangat berlebihan, merasa dirinya pendosa lah, inilah dan sebagainya. Itu juga udah harus kita waspadai. Dan kesemua ciri-ciri ini ya jangan kita langsung panik sih, jangan, tetapi kita catat aja atau kita waspadai. Dan jangan panik juga, jangan juga kita tunjukkan kepada dia, kita diam-diam awasi, terus kemudian pelan-pelan tuh kita sosialisasikan pengetahuan kesehatan jiwa kepada dia. Jangan secara frontal langsung, tapi sedikit gitu. Misalnya, cuy, ini loh cuy, gua kemarin baca nih materi kayak gini nih. Wah, ternyata orang bisa kayak gitu ya. Itu ternyata ada loh di puskesmas ini aja ada nih psikolog. Wah, gue kapan-kapan gue kadang gue stres juga, gue bekerja gitu, gue di kantor tuh kadang-kadang temen gue begini gini gue gue jadi stres juga. Gue kapan-kapan gue mau konsultasi ke situ. Nah, nanti kan ngapain konsultasi? Lu salah cuy, lu konsultasi itu sikap yang positif bro ya kan. Nah, lu gini loh, kalau lu di luar negeri aja orang-orang terkenal, para orang-orang sukses, usahawan besar segala macam itu konsultasi rutin ke psikiater atau psikolog gitu, karena dia daripada gue simpan sendiri, gue bayar orang aja udah kedengerin keluhan gue ya kan. Nah, sehingga pikiran gue jadi plong lagi, gue bisa mikirin bisnis yang jauh lebih bernilai buat gue gitu. Itu contohnya orang-orang kalau mau sukses kayak begitu. Nah gitu loh, kita dari pembicaraan keseharian mensosialisasikan pentingnya konsultasi, mencari perilaku, mencari pertolongan ke profesional kesehatan jiwa, bahwa gangguan jiwa tuh bukan berarti gila, konsultasi ke psikolog bukan berarti gila coy. Wah, lu jangan jadul kayak gitu dong ya kan. Konsultasi ke psikolog tuh wah begini justru trendy coy gitu. Artis-artis terkenal aja udah biasa kalau di luar negeri juga. Kadang dia lagi down, dia sampai adiksi obat, akhirnya dia rehab, itu biasa gitu. Dia mengalami depresi, akhirnya stuck nih, nggak bisa ngarang lagu lagi selama 2 tahun. Dia jeda, akhirnya dia konsultasi, akhirnya dia bangkit kembali, produktif lagi, udah biasa. Pemain bola juga gitu. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan secara tidak langsung tanpa dia sadarin, kita masukin sedikit-sedikit. Karena kita udah melihat ada perubahan gejala-gejala tadi depresi yang udah bisa beresiko munculnya upaya bunuh diri dan gagasan bunuh diri tadi
Jadi kita peka dan kemudian kita sosialisasikan sehingga pada saat yang tepat kita bisa ajak dia dengan sukarela konsultasi ke layanan kesehatan terdekat. Kita bilangin, wah tuh kan tapi biayanya mahal gini. Ya elah lu jangan jangan jadul begitu dong pola pikir lo, jangan ketinggalan zaman cuy. Hari gini lo masih mikirin biaya, udah ditanggung BPJS sekarang mah gitu. Ayo kita manfaatin justru. Nah lo jangan, ya beban apanya sih, ngerepotin apanya sih lo, berobat udah gratis. Nah itu cara-caranya kita lah, dengan cara yang santai kita, supaya dia merasa tidak membebani keluarganya pada saat konsultasi ke layanan kesehatan. Dengan begitu kita bisa mencegah terjadinya upaya bunuh diri, ya. Ya itulah teman-teman sekilas. Jadi gimana kita ngasih support pada orang yang pasca upaya bunuh diri. Jangan lupa ketika keluarga kita bunuh diri, kita juga butuh support, ya. Kita kan terkejut, sedih, wah kenapa saya, apa ya salah gue nih semuanya, apalagi kalau orang tua ya, wah salah saya nih kenapa anak saya mengalami ini. Nah kita juga jangan sungkan berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, jangan malu. Bukan berarti kita lemah kalau kita berkonsultasi ke psikolog atau psikiater gitu. Lebih baik begitulah, dibilang lemah sama orang juga bodoh amat. Yang penting kita bisa minta pendapat dari profesional kesehatan jiwa supaya kita juga ikut kuat juga. Kita tetap bisa bahagia dengan kita happy, kita hidupnya positif juga, bisa menularkan positifnya ke atau kebahagiaannya kepada orang yang kita kasih support. Kalau kita sendiri terpuruk, gimana kita yang ngasih support? Gitu ya teman-teman. Jadi caregivernya juga kalau perlu jangan sungkan-sungkan berkonsultasi. Ya, oke. Terima kasih sudah mau menyimak video saya ini. Semoga informasinya berguna. Teman-teman kalau mau ngasih komentar, masukan buat saya, terima kasih banget. Kita sama-sama belajar kok, bukan saya yang paling serba tahu semuanya, enggak. Teman-teman juga saya yakin punya pengalaman-pengalaman unik yang bisa berguna buat kita semua. Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya supaya kalau ada video-video yang baru dari saya, teman-teman bisa terupdate. Nah, mau di-share juga boleh ya, siapa tahu berguna buat yang lain juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.